podcast, kita sambil buka aja kali ya maskernya. Atau jaraknya kan cukup jauh. Oke. Yes. Sebenarnya makasih banyak loh untuk Mas Raja dan juga Dr. Mauli nih yang sudah datang dan juga hadir untuk menjadi salah satu dan juga narsum kami nih di podcast Kantor Juru Bicara Presiden. Ada Mas Ilender Rajawali, salah satu tim staf khusus Presiden ya untuk bagian di tim data. Oh ya betul, data. Dan juga ada Dr. Mauli Kasmi nih, jadi salah satu dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ya Pak ya. Oke, nah sebenarnya nih sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih apa aja sih mau dibahas nih hari ini, kita nanti akan membahas terkait pandemi COVID-19 saat ini pastinya. Dan juga ada Dr. Mauli datang pasti akan ngomongin tentang pendidikan, di mana itu ada programnya pemerintah ya, program Pak Jokowi, dan juga disampaikan oleh Mas Menteri kita, Pak Menteri Nadiem ya, pastinya tentang kampus merdeka ya Pak ya. Dan juga nanti akan kita satu pautin juga ini sama digitalisasi UMKM. Apalagi kan sekarang kan di COVID-19 ini kan sangat berdampak sekali ya untuk ekonomi di usaha kecil dan menengah ya Mas Raja ya. Tapi sebelumnya ini untuk teman-teman yang di rumah nih pastinya juga mau tahu nih untuk teman-teman jubir kita nih, profil dari seorang Ilender Rajawali ini. Boleh dong ceritain dikit nih Mas Raja ini apa aja sih? Kalau saya sih manggilnya Mas Raja ya. Mas Raja ini untuk background pendidikannya dan juga nih katanya dengar-dengarnya juga jadi salah satu penemu drone ya. Boleh dong ceritain dong pengalaman itu. Oke, makasih Mbak Rati. Saya Raja Ilender Rajawali. Dulu judulnya sih belajarnya teknik sipil S1-nya kan. Oke. Katanya pengen bikin bangunan-bangunan anti gempa gitu deh. Ternyata susah ya. Oh gitu. Udah ya. Tapi nggak salah jurusan ya. Jurusan. Terus kemudian, tapi saya lebih tertarik sama alam lingkungan kayak gitu. Terus saya S2 di di TB juga di Bandung, terus di urban planning, perencanaan wilayah kota. Terus udah saya dapat beasiswa ke Prancis dan ke Jerman. Dari situ saya udah masuk ke geografi dan udah gitu saya masuk ke ekologi politik. Di situ saya sebenarnya bertemu dengan saudara tua saya. Gitu. Waktu lagi riset tentang ikan-ikan kayak gitu. Nah, tentang drone sebetulnya sederhana sih Mbak. Kayaknya sama dengan semangat ngobrol pagi ini. Waktu itu aku lagi riset, saya butuh data gitu, digital gitu, terus nggak bisa dong karena mahal lah cari peta dan macam-macam, susah lah. Ya udah, karena nggak bisa nyewa pesawat terbang, mahal banget. Ya udah deh, saya belajar di sekolah terbaik di dunia, ya Google dan YouTube. Oh gitu. Nah, berarti bikinnya tuh cuma dari Google dan YouTube ya? Kira-kira begitu. Jadi dibilang bikin terlalu jauh Mbak. Aku assemble, merakit. Tapi belajar dari orang lain. Tapi habis itu saya ngajarin masyarakat adat dan bekerja bersama masyarakat adat untuk bikin drone dan bikin peta. Kayak gitu ceritanya. Wow, luar biasa ya. Pastinya Mas Raja ini benar-benar pengalamannya tuh luar biasa sekali. Bahkan sampai bisa ketemu sosok-sosok penting di dunia juga pastinya Mas Raja, dan juga pastinya udah bisa melawan buahnya dan sekarang bisa membantu di pemerintahan sebagai salah satu staf dari staf khusus Presiden, untuk tim staf khusus Presiden. Untuk Dr. Mauli sendiri, Dr. Mauli ini menjadi salah satu dosen di Politeknik Pertanian Negeri ya di Pangkep di Sulawesi Selatan. Boleh dong ceritain dong untuk kegiatan Pak Dokter nih, apalagi kan sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Terus tatap muka belajarnya berarti udah enggak ya Dok ya, lebih ke online ya? Ya, daring ya. Dan kalau misalnya tadi saya dicontekan sedikit nih, kalau tadi ngomongin masalah perikanan juga nih, tadi kan Mas Raja sempat bilang nih, ternyata Dr. Mauli ini pernah meraih 2 penghargaan dari Asosiasi Koral Ikan Hias dan BKSda Sulsel. Kok bisa sih dari pertanian terus malah dapet penghargaannya tuh ikan hias? Itu gimana tuh Dok? Ceritain dong. Ya, jadi begini Mbak Rati, awal mulanya dulu saya sebagai dosen, saya sebagai pelaku usaha. Kemudian belajar karena banyak pengalaman yang saya peroleh, akhirnya saya kepincut juga mau menjadi akademisi. Nah tentunya juga akademisi ini juga ya tidak gampang lah, karena ada beberapa proses yang harus saya jalani. Jadi pada waktu itu saya lanjut S2 program studi agribisnis, dan alhamdulillah pada waktu itu saya meraih wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik. Nah, ketika itu ada rekrutan dosen. Kebetulan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep itu ada jurusan baru, yaitu jurusan agribisnis perikanan. Dan ternyata salah satu direkturnya sudah
menghampiri saya, kayaknya cocok kamu. Kayak dari langsung aja nih, Pak Mauli aja deh. Ya, Pak Mauli aja lah. Nah, terkait dengan penghargaan itu tadi, ya, karena memang saya awalnya juga pelaku usaha bergerak di ekspor ikan hias dan karang, ya. Ini kan ornamental fish, ya. Memang diperuntukkan untuk akuarium, ya. Ya, tentunya kalau kita mindset kita tuh karang. Ini kan sebenarnya itu appendix 2. Dia dalam pengawasan. Jadi penuh dengan pengawasan peredarannya. Tentunya juga manajemen otoritinya yaitu KSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, karena saya eksis di situ dan kajian-kajian saya juga banyak terkait dengan kalau bukan karang hias, ya ikan hias. Gitu. Jadi itulah asal muasal akhirnya mendapatkan penghargaan itu ya, Dok, ya. Itu karena apa sih, Dok? Memang karena karena mengoleksi ikan hias itu sehingga mendapatkan itu, ataupun dari sisi usahanya tuh? Ini menarik banget nih soalnya nih. Ya, awalnya itu memang dari usaha, tetapi dibarengi juga dengan hobi. Nah, sehingga keberhasilan itu muncul dengan membuahkan hasil lah itu ya. Kemudian lagi dibarengi dengan berbagai macam kajian itu yang berhubungan dengan itu, ya. Contoh real seperti stock assessment terkait karang hias. Kira-kira volume karang hias yang berada di alam nih berapa yang diperbolehkan. Tentunya ada analisa yang keberlanjutan, sustainability. Menarik. Yang pastinya adalah nanti pas banget nih ada Dr. Mauli datang juga ke sini, dan juga ada salah satu tim data dari staf khusus Presiden di data. Kita mau membahas terkait tentang pandemi COVID-19 ini. Itu kan sangat berpengaruh sekali kan dengan dunia pendidikan Indonesia nih. Apalagi kan Dr. Mauli ini sebagai seorang dosen nih, apa sih yang impact yang sangat terasa sekali di dunia pendidikan, dan juga untuk Mas Raja sendiri nih, untuk pelaku ekonomi kecil dan juga menengah UMKM ini, dampak apa sih dari data yang didapat dari Mas Raja ini yang sangat berpotensi sekali dari si COVID-19 ini? Boleh, silakan Pak Mauli dulu atau Mas Raja dulu, silakan. Makasih Mbak Rati. Kalau barusan tadi ngecek tuh ya Mbak Rati, pandemi COVID-19, virusnya kan namanya SARS-CoV-2 gitu. Nah, ini menyebabkan disrupsi kan. Sama-sama tahu kita ada gangguan besar, disrupsi gitu. Tiba-tiba semua harus berubah aja gitu, gedebuk gitu. Semuanya, termasuk kita sekarang harus lebih berpikir tentang orang lain dong. Nggak boleh dong batuk, tiba-tiba gue main batuk aja, maaf ya gitu. Nah, jadi kita semua jadi sama-sama mikir, oh kita harus melindungi diri kita, melindungi orang lain. Tapi salah satu disrupsi juga adalah ekonomi. Belajar, cara hidup, ekonomi, terus macam-macam perilaku. Nah, kalau tadi Mbak Rati nanya dari data dan ekonomi, saya sih melihatnya Mbak, banyak orang yang makin berat, betul, berat, karena jadi industri terutama hospitality dan macam-macam jadi terganggu dan macam-macam kayak gitu. Banyak saudara-saudara kita yang tekanan ekonominya juga makin tinggi, makin berat. Nah, pertanyaannya, haruskah menyerah atau tidak menyerah? Memang gampang kalau diomongin ya Mbak ya. Nanti Pak Mauli bisa cerita nih teman saya ini. Tapi gampang, oh ya nggak boleh nyerah. Ya emang nggak boleh nyerah sih gitu ya. Tapi pemerintah juga hadir kok gitu. Nah, soalnya kemudian adalah mungkin jangan-jangan cara kita ngelihat Mbak. Cara ngelihatnya jangan-jangan nggak ngelihat ini hanya sebagai masalah, tapi ini masalah, iya, ini masalah banget buat kita semua di dunia, masalah banget, ekonomi nggak cuma Indonesia. Nah, tapi mungkin coba kita ngelihat dari sisi lain, ini bukan sebagai masalah, kan ada komitenya yang sekarang masih bekerja adalah namanya KPCPEN ya kan, Komite Penanganan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi ya, betul, nasional, betul. Nah, ada kata-kata ekonomi. Nah, ekonomi nggak segalanya, iya, tapi tanpa ekonomi yang berjalan, ya udah aja kita selesai aja semuanya gitu kan, Mbak. Nah, poin saya adalah bagaimana kemudian disrupsi ini kita lihat dan kita maknai. Angkanya yang saya dapat nih Mbak, mungkin saya salah nih, Pak Teten Mas Duki mengatakan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia itu masih di bawah 4%.
angka lain saya dapat Mas Sandiaga Uno kalau nggak salah bicara 3,5%. Seharusnya tuh yang seimbang tuh di 7. Katanya di 7-8%, maka sebuah bangsa itu kuat lah, maju, kuat. Nah, sedangkan di kita sendiri tadi masih di bawah 3% balasan. Adik-adik kita, adik-adik saya, adik-adik Mbak, adik-adik Pak Mauli yang teman-teman muda sekolah, ya kan, sekolah lulus ya, terus di kepalanya berapa persen Mbak yang mikirnya saya jadi wirausahawan gitu. Kalau saya pribadi sih mikirnya sih pengennya langsung kerja di kantor yang besar gitu. Bagus, nggak apa-apa banget dan bagus banget. Betul. Tapi bagaimana kemudian dari sektor pendidikan juga melahirkan manusia-manusia yang juga membuka lapangan kerja ya, wirausaha. Nah, mungkin itu jawabannya nanti akan di Pak Maulid. Kalau saya ngeliatnya dari situ Mbak. Jadi gimana ini keharusan kita untuk berubah dalam berperilaku ini itu kita arahkan ke depan, melihat ke depan. Republik dan dunia akan semakin mendigital dan sebagainya. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi dasar untuk transformasi ke titik ekonomi yang lebih menghasilkan bagi banyak orang dan lebih bertumbuh pastinya, wirausahawan dan macam-macam gitu Mbak aku. Sebelum ke dunia pendidikan ya, menarik banget tadi Mas Raja bilang nih bahwa pas di momen COVID-19 seperti ini ternyata tuh bisa muncul dan juga ide-ide kreatif ya. Orang yang tadi nggak jualan tiba-tiba bisa jualan kue, bisa jadi dijual secara daring juga kan, bisa dari Instagram atau Facebook kayak gitu. Orang semakin kreatif, semakin gini. Tapi benar juga sih yang tadi Mas Raja bilang bahwa banyak sekali nih ya generasi kita, mungkin adik-adik kita atau mungkin yang di angkatan-angkatan saya dulu seperti itu, habis lulus sekolah, lulus kuliah, pengennya kan langsung kerja di perusahaan besar. Ternyata dengan menciptakan lapangan kerja itu sendiri kan itu bisa memberikan dampak yang baik buat orang lain ya. Dan Mbak, satu lagi bayangin kenapa ada satu pemikiran, narasi berpikir, ada satu pemikiran kenapa Indonesia nggak jatuh habis waktu krisis moneter atau finansial di tahun 98 gitu kan. Karena kita waktu itu ekonomi kita nggak begitu amat terkoneksi dengan ekonomi global. Terkoneksi pasti, tidak ada yang tidak terkoneksi saat ini. Nanti kita bicara digital dengan Pak Maul dan teman-teman. Tapi waktu itu ekonomi informal kita begitu kuat Mbak. Masih belanja pecel lele lah, masih pasar tuh masih jalan. Jadi waktu finansial globalnya terganggu, kita tahan Mbak. Nah saat ini Mbak, tadi yang Mbak Tate bilang tuh Mbak, buat saya ini adalah kesempatan kita untuk saling membeli, saling menghidupkan ekonomi lokal Mbak. Bikin pecel lele lagi bikin pecel kayak jualan kayak gitu, kita saling beli Mbak gitu. Jadi beli di situ Mbak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga persis, sehingga kemudian transaksi terjadi di akar rumput begitu. Nah kalau dari sisi pendidikan sendiri nih Dok, apalagi kan udah hampir setahun kan ya, udah tidak ada tatap muka, tapi kan udah ada informasi bahwa di tahun 2021 sudah mulai bisa dibuka kan untuk sekolah ataupun perkuliahan. Gimana nih Dok? Ya, kalau menurut saya pribadi ya terkait dengan pendidikan, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Raja. Memang kita harus merubah mindset kita dulu ya. Terkait dengan pendidikan, sebagaimana arahan Presiden bahwa percepatan pembangunan sumber daya manusia yang diterjemahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan istilah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka itu memang ada 8 kinerja utama ya. Salah satunya adalah bagaimana peningkatan lulusan mahasiswa. Nah, peningkatan lulusan mahasiswa itu ya seperti itu tadi. Bagaimana mahasiswa itu terserap oleh dunia usaha atau dunia industri. Saya lebih simpel lagi, jangan hanya cuma terserap oleh dunia industri, bagaimana alumni ketika dia sudah keluar menciptakan lapangan kerja, itu jauh lebih bagus. Sehingga itu yang pelaku usaha itu sehingga bisa mendapatkan poin yang
tujuh ke atas itu ya, sehingga negara kita lebih kuat itu ditunjang oleh UKM.